bersama saya Siti Nurhaliah dengan nomor pokok mahasiswa 102230009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai computer fraud. Yang pertama, fraud adalah kecurangan atau penipuan, suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang untuk menimbulkan ketidakadilan atau kerugian dari pihak lain. Contoh diantaranya adalah berupa penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan. Computer fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi, beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ada akses tanpa izin ke sistem komputer. Kedua, ada illegal content atau konten tidak sah. Ketiga, pemalsuan data. Keempat, ada mata-mata. Kelima, data theft atau mencuri data. Keenam, menyalahgunakan peralatan komputer. Kedua, cyber security. Cyber security atau disebut dengan IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security atau keamanan komputer bertujuan untuk membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Cyber security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan tersebut bersifat ilegal jika mengacu pada International Telecommunication Unit. Cyber security adalah aktivitas melindungi yang meliputi kebijakan dan konsep keamanan yang berfungsi melindungi aset organisasi. Ada 3 konsep untuk memahami cyber security. Yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan adalah membatasi akses dan hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu agar tidak terjadi kebocoran data. Kedua, ada integritas. Integritas adalah menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan akurat kepada publik. Ketiga, ketersediaan. Konsep ketiga adalah sedia. Maksudnya jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan miliki. Misal, perusahaan Anda berbasis aplikasi keuangan. Tiba-tiba aplikasi tersebut macet dan tidak tertangani dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat membuat pelanggan berpindah ke kompetitor lain. Penyebab kejahatan komputer yang pertama adalah akses internet yang tidak terbatas. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Keempat, kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Yang kelima, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Nah, cara pencegahan dan cara mendeteksi penipuan. Yang pertama, mengurangi kemungkinan penipuan terjadi. Yang pertama, secara organisasi, yaitu adalah ciptakan budaya integritas, mengadopsi struktur yang meminimalkan penipuan, menciptakan tata kelola, misalnya kayak dewan direksi. Lalu, tetapkan otoritas untuk tujuan bisnis dan minta pertanggungjawaban kepada mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Pengawasan yang efektif dan pemantauan karyawan. Komunikasi kebijakan. Kalau secara sistem, mengembangkan kebijakan keamanan untuk memandu dan merancang prosedur pengendalian khusus. Kedua, menerapkan pengendalian manajemen perubahan dan pengendalian akuisisi pengembangan proyek. Kedua, membuatnya sulit berkomitmen. Kalau secara organisasi, kembangkan kontrol internal yang kuat. Pisahkan fungsi akuntansi, gunakan formulir yang dirancang dengan benar, memerlukan pemeriksaan dan rekonsiliasi data yang independen. Kalau secara sistem, batasi akses, otentikasikan sistem, terapkan kontrol komputer atas input, pemrosesan, penyimpanan, dan output data. Gunakan enkripsi, perbaiki perangkat lunak dan perbarui sistem secara teratur. Hancurkan hard drive saat membuang komputer. Yang ketiga, tingkatkan deteksi. Kalau secara organisasi, menilai resiko penipuan, audit eksternal dan internal, hotline penipuan. Kalau secara sistem, jejak audit transaksi melalui sistem, install perangkat lunak pendeteksi penipuan, pantau aktivitas sistem atau penggunaan log kesalahan deteksi intrusi. Yang keempat, kurangi kerugian penipuan. Kalau secara organisasi, asuransi, kelangsungan bisnis, dan rencana pemulihan bencana. Kalau secara sistem, simpan salinan cadangan file program dan data lokasi di luar sistem yang aman. Lalu pantau aktivitas sistem.